Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menjadi permasalahan bagi manusia untuk memperoleh akses air bersih. UNICEF mencatat hingga tahun 2022, terdapat 2,2 miliar orang di berbagai belahan dunia yang belum memiliki akses air bersih. By the count of 3, 2, 1. Harnessing the power. Untuk menghasilkan kebijakan yang konkret dalam mewujudkan akses air bersih, World Water Council, sebuah organisasi internasional yang membahas isu air secara global ini pun menginisiasi World Water Forum, sebuah forum internasional yang membahas strategi pengelolaan air berkeadilan di berbagai belahan dunia. World Water Forum pertama diadakan pada tahun 1997 di Maroko. Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang terpilih untuk menyelenggarakan Forum Internasional World Water Forum. Selamat datang di Bali, suatu kehormatan bagi Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Forum Air Sedunia yang ke-10 untuk meneguhkan komitmen bersama dan merumuskan aksi nyata pengelolaan air yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu undangan World Water Forum ke-10, Elon Musk yang merupakan direktur utama SpaceX dan Tesla turut kagum dengan sistem penanaman hutan bakau yang ada di Bali. It's really lovely here, and that was incredible performance. So I must say I'm quite delighted to be here this morning talking to you and to experience this wonderful event and everything that Indonesia has to offer. It's amazing being here in Bali in Indonesia. So, hopefully everyone saw the mangrove forests because those are very impressive. It's several 100,000 acres of mangroves that I think have been replanted, if I recall correctly. Mengusung tema Water for Shared Prosperity, forum ini secara garis besar membahas mengenai peran berbagai negara dalam pengelolaan air yang adil dan merata di seluruh dunia. Dari tema besar ini, terdapat 6 subtema yang dibahas secara spesifik, yakni ketahanan dan kesejahteraan air, air untuk manusia dan alam, pengurangan dan manajemen resiko bencana, tata kelola, kerjasama, dan diplomasi air, pembiayaan air berkelanjutan hingga pengetahuan dan inovasi. Now we need to be fighters. And more than fighters, we need to be water warriors. All together, water warriors. And I'd just like to say that today I would like to cry and to shout this obligation to respect nature and to provide water for men. And so, just very shortly, 7 commitments. We, World Water Warriors, want to promote water security policies worldwide in all levels of responsibility. Selama 8 hari perhelatan World Water Forum ke-10, telah dirumuskan sebanyak 113 proyek air dan sanitasi senilai 9,4 triliun dolar Amerika Serikat, atau sekitar 150,4 triliun rupiah. Tak hanya proyek air dan sanitasi, forum ini juga turut mengesahkan deklarasi menteri berupa pembangunan pusat keunggulan ketahanan air dan iklim di kawasan Asia Pasifik, mengusulkan peringatan Hari Danau Sedunia, dan mendorong isu pengelolaan sumber daya air terpadu pada pulau-pulau kecil. It must be ensured that it will be running and implemented. Furthermore, Indonesia was also pleased that for the first time in the forum's history, the declaration included a compendium of concrete deliverables and action. First,
consisting of 113 future water project and sanitation worth $9.4 billion. From the 33 countries and 53 international organizations as a proponents, donors, as well as beneficiaries of water and sanitation. And the third, implementing the UN Water Action Agenda. Bali dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan World Water Forum ke-10 karena sistem pengelolaan air yang mumpuni. Salah satunya adalah sistem Subak, yang telah diakui oleh UNESCO pada tahun 2012 sebagai warisan budaya dunia. Sistem Subak merupakan organisasi kemasyarakatan di Bali yang mengatur sistem pengelolaan air dengan konsep Trihita Karana, sebuah filosofi Hindu Bali dalam menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, dan manusia dengan Sang Pencipta. Iki jone ngojek bintit caro anak super sibuk duen. Biasa man, dicang ke kantor kepala desa man, mumpung lewat. Memangnya ada pembagian beras raskin win jani nengot. Waduh, isin polon mana jek pragat bantuan duen. Ngenawang, apang waktu sing ketinggalan kereta. We man, ingetang tanggal 27 November ini man akan dilaksanakan Pilkada 2024 secara serentak. Memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Weh, adi mebeh jak bongol kuping waulian sewayoyak pil duen. Adi gitu? Pilpres, pilgub, pilkada, jak pil duen dan lima kacaan. Adopis nih nengut. Yang sing adopis nih wajak golput duen bojani. Nah, justru dalam pilkada ini man kita menghindari yang namanya politik. Apang betul-betul terpilih pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin karena uang. Oke, wah, Suboyo terdaftar dari pemilih tetap nengut. Gampang jani man, gumi Subo canggih. Jak klik doen di Google, cek dptonline.kpu.go.id. Tur ingetang, apa? Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Ingat, satu suara menentukan masa depan pembangunan wilayah di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali. Jangan golput. Hari ini di Hari Pelanggan Nasional, kami dari Bali Nusa Dua Convention Center menyampaikan apresiasi kami setinggi-tingginya atas seluruh support dari PLN dalam kehandalan kelistrikan, terutama pada saat penyelenggaraan event di BNDCC, di mana kami bekerja sama secara simultan dan saling support sehingga semua acara berjalan lancar. Sekali lagi terima kasih atas supportnya dan kami berharap kerjasama ini akan terus berlanjut ke depannya. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah menjadi mitra strategisnya Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Kami tahu bahwa ekosistem bandara tanpa dukungan dari PLN sebagai sumber energi utamanya bandara itu tidak akan bisa berjalan. Kami melayani 70.000 orang per hari, 450 pesawat setiap harinya, tidak mungkin tanpa ada dukungan secara total dari PLN. Sumber energi utama bandara ini memang
masih 100% dari PLN, dan itulah makanya mitra kami yang sangat strategis yaitu PLN ini menjadi hal yang utama dan mutlak untuk operasional bandara. Sekali lagi, terima kasih PLN, selamat Hari Pelanggan. Kalau kita tanya bahwa pembentukan remaja tangguh itu bersih ada jawabannya. Kondisi ini bisa dikatakan hampir menyeluruh ya. Belum. Namun dalam perkembangan regulasi. Halo pemirsa Jawa Post TV, kembali lagi bersama program Up Close with Hari ini di Hari Pelanggan Nasional, kami dari Bali Nusa Dua Convention Center menyampaikan apresiasi kami setinggi-tingginya atas seluruh support dari PLN dalam kehandalan kelistrikan, terutama pada saat penyelenggaraan event di BNDCC, di mana kami bekerja sama secara simultan dan saling support sehingga semua acara berjalan lancar. Sekali lagi terima kasih atas supportnya dan kami berharap kerjasama ini akan terus berlanjut ke depannya. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah menjadi mitra strategisnya Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Kami tahu bahwa ekosistem bandara tanpa dukungan dari PLN sebagai sumber energi utamanya bandara itu tidak akan bisa berjalan. Kami melayani 70.000 orang per hari, 450 pesawat setiap harinya, tidak mungkin tanpa ada dukungan secara total dari PLN. Sumber energi utama bandara ini memang masih 100% dari PLN, dan itulah makanya mitra kami yang sangat strategis yaitu PLN ini menjadi hal yang utama dan mutlak untuk operasional bandara. Sekali lagi, terima kasih PLN, selamat Hari Pelanggan. Hari ini di Hari Pelanggan Nasional, kami dari Bali Nusa Dua Convention Center menyampaikan apresiasi kami setinggi-tingginya atas seluruh support dari PLN dalam kehandalan kelistrikan, terutama pada saat penyelenggaraan event di BNDCC, di mana kami bekerja sama secara simultan dan saling support sehingga semua acara berjalan lancar. Sekali lagi terima kasih atas supportnya dan kami berharap kerjasama ini akan terus berlanjut ke depannya. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah menjadi mitra strategisnya Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Kami tahu bahwa ekosistem bandara tanpa dukungan dari PLN sebagai sumber energi utamanya bandara itu tidak akan bisa berjalan. Kami melayani 70.000 orang per hari, 450 pesawat setiap harinya, tidak mungkin tanpa ada dukungan secara total dari PLN. Sumber energi utama bandara ini memang masih 100% dari PLN, dan itulah makanya mitra kami yang sangat strategis yaitu PLN ini menjadi hal yang utama dan mutlak untuk operasional bandara. Sekali lagi, terima kasih PLN, selamat Hari Pelanggan. Up
diakuinya Candi Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO menjadi poin penting. Penyelenggara pemilu juga menjadi sorotan, terutama untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap bisa kita interpretasikan sebagai adegan bela diri yang saling menjadi. Ini yang menjadikan berbeda. Artinya ketika kita mendidik anak-anak, hari ini di Hari Pelanggan Nasional, kami dari Bali Nusa Dua Convention Center menyampaikan apresiasi kami setinggi-tingginya atas seluruh support dari PLN dalam kehandalan kelistrikan, terutama pada saat penyelenggaraan event di BNDCC, di mana kami bekerja sama secara simultan dan saling support sehingga semua acara berjalan lancar. Sekali lagi, terima kasih atas supportnya dan kami berharap kerjasama ini akan terus berlanjut ke depannya. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah menjadi mitra strategisnya Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Kami tahu bahwa ekosistem bandara tanpa dukungan dari PLN sebagai sumber energi utamanya bandara itu tidak akan bisa jalan. Kami melayani 70.000 orang per hari, 450 pesawat setiap harinya, tidak mungkin tanpa ada dukungan secara total dari PLN. Sumber energi utama bandara ini memang masih 100% dari PLN, dan itulah makanya mitra kami yang sangat strategis, yaitu PLN ini, menjadi hal yang utama dan mutlak untuk operasional bandara. Sekali lagi, terima kasih PLN, selamat Hari Pelanggan. Perhubungan Budi Karya Sumadi, usai rapat terbatas evaluasi Pasar Kombes Pol Wisnu Prabowo menjelaskan, pelaku pembunuhan berinisial AAR menyerahkan diri setelah membuat ikan air tawar yang didominasi jenis ikan koi. Ikan-ikan. Saksikan Beranda Nusantara setiap Senin hingga Sabtu pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Jopos TV Bali. Hari ini di Hari Pelanggan Nasional, kami dari Bali Nusa Dua Convention Center menyampaikan apresiasi kami setinggi-tingginya atas seluruh support dari PLN dalam kehandalan kelistrikan, terutama pada saat penyelenggaraan event di BNDCC, di mana kami bekerja sama secara simultan dan saling support sehingga semua acara berjalan lancar. Sekali lagi, terima kasih atas supportnya dan kami berharap kerjasama ini akan terus berlanjut ke depannya. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah menjadi mitra strategisnya Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Kami tahu bahwa ekosistem bandara tanpa dukungan dari PLN sebagai sumber energi utamanya bandara itu tidak akan bisa jalan. Kami melayani 70.000 orang per hari, 450 pesawat setiap harinya, tidak mungkin tanpa ada dukungan secara total dari PLN. Sumber energi utama bandara ini memang masih 100% dari PLN, dan itulah makanya mitra kami yang sangat strategis, yaitu PLN ini, menjadi hal yang utama dan mutlak untuk operasional bandara. Sekali lagi, terima kasih PLN, selamat Hari Pelanggan. Saya Yom Sagita mengucapkan selamat mengudara Jawa Post TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Post TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Post TV.
Hari ini di Hari Pelanggan Nasional, kami dari Bali Nusa Dua Convention Center menyampaikan apresiasi kami setinggi-tingginya atas seluruh support dari PLN dalam kehandalan kelistrikan, terutama pada saat penyelenggaraan event di BNDCC, di mana kami bekerja sama secara simultan dan saling support sehingga semua acara berjalan lancar. Sekali lagi terima kasih atas supportnya dan kami berharap kerjasama ini akan terus berlanjut ke depannya. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah menjadi mitra strategisnya Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Kami tahu bahwa ekosistem bandara tanpa dukungan dari PLN sebagai sumber energi utamanya bandara itu tidak akan bisa berjalan. Kami melayani 70.000 orang per hari, 450 pesawat setiap harinya, tidak mungkin tanpa ada dukungan secara total dari PLN. Sumber energi utama bandara ini memang masih 100% dari PLN, dan itulah makanya mitra kami yang sangat strategis yaitu PLN ini menjadi hal yang utama dan mutlak untuk operasional bandara. Sekali lagi, terima kasih PLN, selamat Hari Pelanggan. Cai kijo nih ngojek bintit caro anak super sibuk duen. Biasa man, dicang ke kantor kepala desa man, mumpung lewat. Memangnya ada pembagian beras raskin guin jani nengut. Waduh, isin polon mana jek pragat bantuan duen. Ngenawang, apang waktu sing ketinggalan kereta. We man, ingetang tanggal 27 November ini man akan dilaksanakan Pilkada 2024 secara serentak. Memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Weh, adi mah beh, jak bongol kuping waulian sewayu pil duen. Adi gitu? Pilpres, pilgub, pilkada, jak pil duen dan lima kacaan. Ada pis nih nengut. Yang sing ada pis nih wajak golput duen bojani. Nah, justru dalam pilkada ini man kita menghindari yang namanya politik. Apang betul-betul terpilih pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin karena uang. Oke, wah, Suboyo terdaftar dari pemilih tetap nengut. Gampang jani man, gumi Subo canggih. Jak klik doen di Google, cek dptonline.kpu.go.id. Tur ingetang, apa? Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Ingat, satu suara menentukan masa depan pembangunan wilayah di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali. Jangan golput. Salah satu alasan mengapa Bali dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan World Water Forum ke-10 karena adanya sebuah sistem pengelolaan air antar masyarakat yang baik dan sudah dipraktikkan sejak 882 Masehi hingga hari ini, yaitu sistem subak. Masyarakat kami memiliki nilai budaya terhadap air, salah satunya adalah sistem pengairan subak di Bali yang dipraktekkan sejak abad ke-11 yang lalu dan diakui sebagai warisan budaya dunia. Selain itu, bagi masyarakat Bali, air adalah kemuliaan yang mengandung nilai-nilai spiritual dan budaya yang harus dikelola bersama-sama. Hal tersebut sejalan dengan tema kita tahun ini, yaitu air bagi kemakmuran bersama, yang bisa dimaknai menjadi 3 prinsip dasar, yaitu menghindari persaingan,
mengedepankan pemerataan dan kerjasama inklusif, serta menyokong perdamaian dan kemakmuran bersama. Bali memiliki lanskap persawahan unik yang berundak-undak atau dikenal dengan sistem terasering. Area persawahan yang tersusun dengan indah ini merupakan hasil karya para leluhur yang menjadi warisan turun-temurun. Keindahan sawah ini tak lepas dari peran Subak, sebuah organisasi masyarakat adat yang mengatur sistem pengairan dan pertanian dengan irigasi tradisional yang menerapkan konsep keseimbangan hubungan antar manusia, alam, dan pencipta. Melalui Subak inilah gotong royong, pengetahuan musim, pengendalian hama, angin, dan pelestarian lingkungan tercermin. Dalam Subak, seorang pekaseh atau pemuka adat yang juga bagian dari gabungan kelompok tani, Gapoktan memiliki peran penting. Pekasehlah yang menjembatani kebutuhan maupun keluhan dari masing-masing anggota Tempek atau kelompok tani. Nah, di sini Subak tidak hanya mengelola sawah aja, tapi di sini lebih pada, kalau di Subak itu lebih pada budaya. Budaya di mana kita mulai dari awal itu ada istilah mulang pekelem, mapak toyo, ngendagin, itu budaya-budaya kita bagaimana memperlakukan air itu sehingga air berkecukupan untuk lahan persawahan. Bagi masyarakat Bali, air adalah elemen utama dalam kehidupan, sehingga penggunaannya pun lekat dengan tradisi dan upacara. Ngulang pekelem adalah sebuah ritual yang dilakukan di Danau Tamblingan, tempat sumber air berasal. Kemudian mapak toyo dan ngendagin adalah sistem pembagian air dalam Subak yang mengutamakan prinsip keadilan. Kita di Subak Jatiluwih itu membagi airnya merata, dibagi rata sesuai dengan jumlah anggota. Jadi di sini tidak ada istilah buka tutup maupun skala prioritas. Jadi kita pembagian air itu benar-benar adil, dibagi rata dengan jumlah anggota itu sendiri. Mapak toyo ini adalah melakukan ritual di pembagian air yang pertama. Nah, tujuannya mapak toyo di sini adalah supaya air itu akan mengalir dan memberikan air secara cukup untuk lahan persawahan. Setelah itu dilakukan upacara ngendagin. Nah, ngendagin di sini adalah mulai mengalirkan air ke sawah masing-masing. Itu dilakukan perorangan. Kalau mapak toyo itu secara kolektif dan ngendagin itu perorangan, personal. Menurut kepercayaan dan kesepakatan masyarakat setempat, pada bulan Januari, seluruh anggota Subak wajib menanam padi beras merah varietas lokal. Apabila didapati salah satu anggota menanam padi varietas lain, maka sanksi adat menanti. Sedangkan untuk musim tanam berikutnya, yaitu bulan Agustus, para petani diperbolehkan untuk menanam padi maupun palawija. Itu seluruh anggota tidak boleh menanam padi lain. Dan apabila salah satu anggota itu menanam padi varietas lain, itu akan dikenai sanksi. Sanksi ada dua tadi, ritual dan sosialnya. Dan walaupun mereka sudah membayar denda atau sanksi tersebut, tapi di lapangan kemungkinan hasil panennya kurang bagus. Itu faktor-faktor kepercayaan kita di sini bahwa memang di Januari itu wajib menanam padi lokal tersebut. Nah, untuk di musim tanam kedua itu di bulan Agustus itu namanya gegadon. Nah, gegadon di sini boleh menanam padi dan boleh menanam palawija. Untuk menjaga kelestarian maupun kelancaran pasokan air ke area persawahan Subak Jatiluwih, pemerintah membangun infrastruktur jaringan saluran irigasi dari bendungan Jatiluwih. Pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai Bali Penida Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
menyediakan 3 jenis saluran irigasi, yakni saluran primer sepanjang 3,9 km, saluran sekunder sepanjang 3,3 km, dan saluran tersier sepanjang 4,2 km. Sejak tahun 2015, pemerintah terus melakukan pemeliharaan, rehabilitasi, termasuk beautifikasi di area monumen UNESCO. Terus di tahun 2022, kita melakukan pemeliharaan berkala terhadap jaringan irigasi di Jatiluwih. Dilanjutkan di tahun 2023, kita juga sudah melakukan rehabilitasi daerah irigasi Jatiluwih sepanjang 5,25 km. Di mana pada kegiatan itu juga dalam rangka mendukung World Water Forum ke-10, kita melakukan beautifikasi atau penataan kawasan di monumen UNESCO. Kearifan lokal sistem Subak dalam mengelola air pada persawahan yang terjaga kelestariannya telah bertahan selama berabad-abad, menjadikan Subak sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012. Keindahan sawah terasering ini juga menjadi daya tarik wisata Jatiluwih yang kerap dikunjungi turis mancanegara. Sebenarnya yang dijadikan warisan budaya dunia oleh UNESCO ini adalah Subak ini, Mbak. Bagaimana kita mempertahankan sawah yang berundak-undak ini sejak zaman ratusan tahun yang lalu sampai sekarang. Bagaimana sebenarnya kita menjaga kelestarian air, bagaimana kita membawa air dari hulu di sana sampai masuk ke sawah kita. Itu yang menjadikan daya tarik wisata ini dijadikan sebagai World Heritage oleh UNESCO. Sebagai wujud nyata sistem pengelolaan air berbasis kearifan lokal, Jatiluwih ditetapkan sebagai salah satu lokasi side event yang dikunjungi para delegasi World Water Forum ke-10. Tolong diingat, Subak di Bali itu bukan hanya pertanian menghasilkan padi. Subak di Bali adalah satu, way of life. Yang kedua, penuh dengan nilai-nilai kearifan. Yang ketiga, penuh nilai-nilai spiritual. Dan yang keempat, implementasi daripada ajaran agama di dalam kehidupan sehari-hari. Selain Subak, Bali juga memiliki ritual suci yang menggunakan air sebagai elemen utama, yaitu melukat atau ritual penyucian diri. Untuk memulai proses melukat, masyarakat Bali melakukan sejumlah ritual pemuliaan untuk menjaga kesucian air. Cai kijo nih ngojek bintit caro anak super sibuk duen. Biasa man dicang ke kantor kepala desa man, mumpung lewat. Memangnya ada pembagian beras raskin guin jani nengut. Waduh, isin polon mana jek pragat bantuan duen. Ngenawang, apang waktu sing ketinggalan kereta. We man ingetang tanggal 27 November ini man akan dilaksanakan Pilkada 2024 secara serentak. Memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Weh, adi mebeh jak bongol kuping waulian sewayoya pil duen. Adi gitu? Pilpres, pilgub, pilkada, jak pil duen dan lima kacaan. Ada pis nih nengut. Yang sing ada pis nih wajak golput duen bojani. Nah, justru dalam pilkada ini man kita menghindari yang namanya politik. Apang betul-betul terpilih pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin karena uang. Oke, wah, Suboyo terdaftar dari pemilih tetap nengut. Gampang jani man, gumi Subo canggih. Jak klik doen di Google, cek dptonline.kpu.go.id. Tur ingetang, apa?
Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Ingat, satu suara menentukan masa depan pembangunan wilayah di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali. Jangan golput. Hari ini di Hari Pelanggan Nasional, kami dari Bali Nusa Dua Convention Center menyampaikan apresiasi kami setinggi-tingginya atas seluruh support dari PLN dalam kehandalan kelistrikan, terutama pada saat penyelenggaraan event di BNDCC, di mana kami bekerja sama secara simultan dan saling support sehingga semua acara berjalan lancar. Sekali lagi, terima kasih atas supportnya dan kami berharap kerjasama ini akan terus berlanjut ke depannya. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah menjadi mitra strategisnya Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Kami tahu bahwa ekosistem bandara tanpa dukungan dari PLN sebagai sumber energi utamanya bandara itu tidak akan bisa berjalan. Kami melayani 70.000 orang per hari, 450 pesawat setiap harinya, tidak mungkin tanpa ada dukungan secara total dari PLN. Sumber energi utama bandara ini memang masih 100% dari PLN, dan itulah makanya mitra kami yang sangat strategis yaitu PLN ini menjadi hal yang utama dan mutlak untuk operasional bandara. Sekali lagi, terima kasih PLN, selamat Hari Pelanggan. Hari ini di Hari Pelanggan Nasional, kami dari Bali Nusa Dua Convention Center menyampaikan apresiasi kami setinggi-tingginya atas seluruh support dari PLN dalam kehandalan kelistrikan, terutama pada saat penyelenggaraan event di BNDCC, di mana kami bekerja sama secara simultan dan saling support sehingga semua acara berjalan lancar. Sekali lagi, terima kasih atas supportnya dan kami berharap kerjasama ini akan terus berlanjut ke depannya. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah menjadi mitra strategisnya Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Kami tahu bahwa ekosistem bandara tanpa dukungan dari PLN sebagai sumber energi utamanya bandara itu tidak akan bisa berjalan. Kami melayani 70.000 orang per hari, 450 pesawat setiap harinya, tidak mungkin tanpa ada dukungan secara total dari PLN. Sumber energi utama bandara ini memang masih 100% dari PLN, dan itulah makanya mitra kami yang sangat strategis yaitu PLN ini menjadi hal yang utama dan mutlak untuk operasional bandara. Sekali lagi, terima kasih PLN, selamat Hari Pelanggan.
Hari ini di Hari Pelanggan Nasional, kami dari Bali Nusa Dua Convention Center menyampaikan apresiasi kami setinggi-tingginya atas seluruh support dari PLN dalam kehandalan kelistrikan, terutama pada saat penyelenggaraan event di BNDCC, di mana kami bekerja sama secara simultan dan saling support sehingga semua acara berjalan lancar. Sekali lagi terima kasih atas supportnya dan kami berharap kerjasama ini akan terus berlanjut ke depannya. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah menjadi mitra strategisnya Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Kami tahu bahwa ekosistem bandara tanpa dukungan dari PLN sebagai sumber energi utamanya bandara itu tidak akan bisa berjalan. Kami melayani 70.000 orang per hari, 450 pesawat setiap harinya, tidak mungkin tanpa ada dukungan secara total dari PLN. Sumber energi utama bandara ini memang masih 100% dari PLN, dan itulah makanya mitra kami yang sangat strategis yaitu PLN ini menjadi hal yang utama dan mutlak untuk operasional bandara. Sekali lagi, terima kasih PLN, selamat Hari Pelanggan. Perhubungan Budi Karya Sumadi, usai rapat terbatas evaluasi Pasar Kombes Pol Wisnu Prabowo menjelaskan, pelaku pembunuhan berinisial AAR menyerahkan diri setelah ikan air tawar yang didominasi jenis ikan koi. Ikan-ikan. Saksikan Beranda Nusantara setiap Senin hingga Sabtu pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Jopos TV Bali. Hari ini di Hari Pelanggan Nasional, kami dari Bali Nusa Dua Convention Center menyampaikan apresiasi kami setinggi-tingginya atas seluruh support dari PLN dalam kehandalan kelistrikan, terutama pada saat penyelenggaraan event di BNDCC, di mana kami bekerja sama secara simultan dan saling support sehingga semua acara berjalan lancar. Sekali lagi terima kasih atas supportnya dan kami berharap kerjasama ini akan terus berlanjut ke depannya. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah menjadi mitra strategisnya Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Kami tahu bahwa ekosistem bandara tanpa dukungan dari PLN sebagai sumber energi utamanya bandara itu tidak akan bisa berjalan. Kami melayani 70.000 orang per hari, 450 pesawat setiap harinya, tidak mungkin tanpa ada dukungan secara total dari PLN. Sumber energi utama bandara ini memang masih 100% dari PLN, dan itulah makanya mitra kami yang sangat strategis yaitu PLN ini menjadi hal yang utama dan mutlak untuk operasional bandara. Sekali lagi, terima kasih PLN, selamat Hari Pelanggan. Asal dari mana? Kalau untuk asal, saya aslinya dari Gianyar, Pak. Villa atau properti di Bali ini seperti apa sih sekarang? Ya, kalau tren secara desain ya, Pak ya. Ini super luar biasa. Super luar biasa, gede banget. Biasa saya di ini kembali bersama saya Novara Krisna di acara Ngopi Bali, ngobrol produktif inspiratif dari Bali. Hari ini di Hari Pelanggan Nasional, kami dari Bali Nusa Dua Convention Center menyampaikan apresiasi kami setinggi-tingginya atas seluruh support dari PLN dalam kehandalan kelistrikan, terutama pada saat penyelenggaraan event di BNDCC, di mana kami bekerja sama secara simultan
dan saling support sehingga semua acara berjalan lancar. Sekali lagi terima kasih atas supportnya dan kami berharap kerjasama ini akan terus berlanjut ke depannya. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah menjadi mitra strategisnya Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Kami tahu bahwa ekosistem bandara tanpa dukungan dari PLN sebagai sumber energi utamanya bandara itu tidak akan bisa berjalan. Kami melayani 70.000 orang per hari, 450 pesawat setiap harinya, tidak mungkin tanpa ada dukungan secara total dari PLN. Sumber energi utama bandara ini memang masih 100% dari PLN, dan itulah makanya mitra kami yang sangat strategis yaitu PLN ini menjadi hal yang utama dan mutlak untuk operasional bandara. Sekali lagi, terima kasih PLN, selamat Hari Pelanggan. Om Swastiastu, saya Cikek Bulan dari Nata Suara Production penyanyi Koplo Bali mengucapkan selamat mengudara Jawa Post TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Post TV dapat memberikan tambahan informasi dan juga hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Post TV Bali. Suksema! Hari ini di Hari Pelanggan Nasional, kami dari Bali Nusa Dua Convention Center menyampaikan apresiasi kami setinggi-tingginya atas seluruh support dari PLN dalam kehandalan kelistrikan, terutama pada saat penyelenggaraan event di BNDCC, di mana kami bekerja sama secara simultan dan saling support sehingga semua acara berjalan lancar. Sekali lagi terima kasih atas supportnya dan kami berharap kerjasama ini akan terus berlanjut ke depannya. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah menjadi mitra strategisnya Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Kami tahu bahwa ekosistem bandara tanpa dukungan dari PLN sebagai sumber energi utamanya bandara itu tidak akan bisa berjalan. Kami melayani 70.000 orang per hari, 450 pesawat setiap harinya, tidak mungkin tanpa ada dukungan secara total dari PLN. Sumber energi utama bandara ini memang masih 100% dari PLN, dan itulah makanya mitra kami yang sangat strategis yaitu PLN ini menjadi hal yang utama dan mutlak untuk operasional bandara. Sekali lagi, terima kasih PLN, selamat Hari Pelanggan. Jaiki joni ngojek bintit caro anak super sibuk duen. Biasa man, dicang ke kantor kepala desa man, mumpung lewat. Memangnya ada pembagian beras raskin win jani nengut. Waduh, isin polon mana jek pragat bantuan duen. Ngenawang, apang waktu sing ketinggalan kereta. We man ingetang tanggal 27 November ini man akan dilaksanakan Pilkada 2024 secara serentak. Memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Weh, adi mebeh jak bongol kuping waulian sewai uyak pil duen. Adi gitu? Pilpres, pilgub, pilkada, jak pil duen dan lima kacaan. Adopis nih nengut. Yang sing adopis nih wajak golput duen bojani. Bah, justru dalam pilkada ini man kita menghindari yang namanya money politik. Apang betul-betul terpilih pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin karena uang. Oke, wah, Suboyo terdaftar dari pemilih tetap nengut. Gampang jani man, gumi Subo canggih. Jak klik doen di Google, cek dptonline.kpu.go.id. Tur ingetang. Apa? Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Ingat,
Satu suara menentukan masa depan pembangunan wilayah di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali. Jangan golput. Sebagai sumber kehidupan, masyarakat Bali tidak hanya memanfaatkan air untuk kehidupan sehari-hari. Air juga turut digunakan untuk upacara pembersihan diri. Kegiatan ini dikenal dengan melukat. Umat Hindu di Bali percaya bahwa setiap manusia memiliki sifat diri yang kotor dan harus dibersihkan. Prosesi melukat diharapkan dapat membersihkan segala hal yang bersifat kotor dan negatif, baik secara jasmani maupun rohani. Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana, I Gede Pitana menyebut ritual melukat adalah bagian dari wisata spiritual di Bali. Jadi melukat itu adalah suatu upacara di dalam budaya Hindu di Bali untuk membersihkan diri secara batin, secara spiritual. Dan ini bukan budaya baru. Ini sudah ada ribuan tahun yang lalu. Tetapi belakangan ini justru semakin berkembang dia. Karena melukat itu sudah menjadi salah satu hal yang menarik yang saya sebut sebagai bagian daripada spiritual tourism. Salah satu tempat yang selalu ramai dikunjungi untuk prosesi melukat di Bali adalah Pura Tirta Empul. Berlokasi di hulu Sungai Pakirisan, Desa Manukaya, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Tirta Empul merupakan sebuah pertirtaan dengan sumber air suci yang melimpah. Menurut sejarah, sumber air suci Tirta Empul berasal dari Dewa Indra, yaitu dewa perang yang menancapkan payung dan menciptakan Yeh Empul sebagai penawar racun saat sungai yang mengalir di daerah ini dibuat beracun ketika terjadi perang melawan seorang raja bernama Maya Denawa. Kenapa air suci? Karena air ini air yang sudah jadi yang dibikin oleh Betara Indra. Nah, dengan demikian akhirnya air ini sekarang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sumber kehidupan dan juga untuk upacara, meruat segala bangunan, meruat segala sesuatu yang merasa di diri itu tidak enak, ini dimanfaatkan oleh masyarakat sampai sekarang. Di samping itu juga, air ini juga di hilir sana dipakai untuk subak, yang namanya subak yang berada di daerah Tampak Siring. Seperti inilah kolam sumber air suci Tirta Empul. Terdapat 3 mata air besar, yaitu Tirta Surya, Tirta Bintang, dan Tirta Bulan yang menyemburkan air sepanjang waktu. Tak hanya warga lokal, keberadaan Pura Tirta Empul juga menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan mancanegara. Lokasi melukat pun diatur sedemikian rupa, agar air suci yang telah digunakan tidak mengalir ke lahan pertanian dan mengganggu ritual rutin masyarakat Bali. Nah, kemudian apakah orang-orang melukat itu mengganggu pertanian? Saya jawab dengan tegas, tidak. Karena kalau orang melukat di pancuran ataupun di sungai, itu dia sama sekali tidak mengkonsumsi air. Hanya digunakan untuk mandi dan itu pun tidak boleh pakai sabun, tidak boleh pakai berbagai zat kimia. Purely mandi dengan air. Dan air itu tidak hilang kemana-mana, air tetap mengalir. Dan saya yakin orang mandi tidak akan membuat polusi yang sangat negatif untuk pertanian. Tidak akan berkurang kualitas air untuk pertanian dengan adanya orang mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah tidak mengganggu budaya dan religiusitas orang Bali? Nah, biasanya melukat itu, Dek, tidak di tempat yang paling suci. Selalu ada tempat-tempat tertentu di mana kita boleh mandi
di mana kita harus sembahyang, di mana kita tidak boleh masuk. Jadi dalam sistem tata ruang tempat suci di Bali hampir selalu ada 3 mandala, 3 space, outer space, boleh sini mandi, boleh jualan dan sebagainya. Kemudian middle space itu boleh untuk kegiatan-kegiatan yang semi profan, sedangkan yang innermost space, yang paling dalam, yang paling suci, tidak boleh masuk wisatawan. Ada sejumlah ritual yang perlu dilakukan sebelum prosesi melukat. Diawali dengan niat melukat. Untuk masuk ke area pengelukatan, diharuskan mengenakan pakaian adat ringan seperti kamen dan selendang untuk perempuan. Sementara untuk laki-laki mengenakan udeng dan kain. Tak lupa membawa sarana dan prasarana upacara yang sederhana seperti canang. Kemudian dilanjutkan dengan sembahyang. Om Swastiastu, sebelumnya hari ini saya melukat ke Tirta Empul ini pertama itu untuk penyucian diri. Karena hari ini kan juga bertepatan dengan 1 hari setelah purnama dan hari itu adalah Ajeng Kliwon. Jadi ini hari yang sangat baik sekali untuk pengelukatan atau penyucian diri sendiri itu sendiri. Dan untuk prosesnya itu diawali dengan pertama saya sembahyang dulu sebelum saya melukat, kemudian setelah itu saya melukat di pancoran di Tirta Empul, kemudian di akhir juga saya melakukan persembahyangan di dalam pura Tirta Empulnya. Setelah prosesi melukat selesai, masyarakat khususnya umat Hindu Bali dapat melanjutkan persembahyangan di Pura Tirta Empul. Prosesi ini sekaligus menutup rangkaian melukat. Untuk menjaga kesucian mata air Tirta Empul, pengelola bersama pemangku pura maupun bendesa adat dan masyarakat desa melakukan upacara besar tiap 6 bulan sekali. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kesucian dan kecukupan sumber air yang terus mengalir agar menjadi sumber air bagi masyarakat secara berkelanjutan. Ada sajennya, itu harus diadakan setiap 6 bulan sekali untuk betul-betul istilahnya ruas supaya air ini tetap munculnya seperti ini. Ya, bersama masyarakat dan juga dari Subak sana, dari tempat sini kali di tempat ini. Untuk mohon beliau mengaturkan sesuatu supaya air itu tetap adanya seperti ini. Sucinya, besarnya juga. Karena air ini panas atau hujan, air itu tetap, Bu. Tidak pernah berkurang, tidak pernah bertambah. Itu uniknya. Dan selalu jernih, tidak pernah tidak jernih. Gitu. Selain didasari oleh nilai-nilai keagamaan, cara masyarakat Bali memuliakan air juga menjadi wujud kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya air. Melalui integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam diskusi World Water Forum ke-10, Bali dapat berkontribusi untuk menjadi solusi bagi permasalahan air dunia. Dari World Water Forum ke-10 ini akan muncul usulan-usulan atau rekomendasi-rekomendasi tentang manajemen air yang terintegrasi dengan tetap memperhatikan kelestarian masa depan jangka panjang dan terutama sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang memang tanda kutip pemilik sah daripada sumber daya yang ada di daerahnya.